Renungan Pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 4 April 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala yang baik bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami mendengarkan akan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Maya Khan. Kepada Ibu Maya, kami persilahkan. Renungan pagi 4 April tahun 2022 berjudul Pikulah kuk yang kupasang, itu ringan. Ayatnya terdapat di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mereka yang memiliki persekutuan dengan Kristus memiliki perhentian dan damai yang berkelanjutan. Lalu, mengapa kita berjalan sendiri, meremehkan persahabatannya? Mengapa kita tidak memasukkan Dia ke dalam semua nasihat kita? Mengapa kita tidak datang kepadanya dalam segala kebingungan kita dan membuktikan kekuatan janjinya? Dikutip dari Testimonies Jilid 5 halaman 410. Yesus memandang kepada orang-orang yang cemas dan berhati berat. Mereka yang pengharapannya telah hancur dan yang dengan kesenangan duniawi sedang berusaha untuk mendiamkan kerinduan jiwa itu, dan Ia mengundang semua untuk menemukan perhentian di dalam Dia. Dengan lembut Ia menghimbau kepada orang banyak yang letih itu, pikulah kuk yang kupasang. Dengan kata-kata ini, Yesus sedang berbicara kepada setiap insan manusia. Apakah mereka sadari atau tidak? Semua sedang letih dan berbeban berat. Semua sedang dibebani dengan pikulan-pikulan yang hanya Yesus dapat melepaskannya. Beban paling berat yang kita pikul adalah beban dosa. Sekiranya kita dibiarkan memikul beban ini, maka beban itu akan meremukkan kita. Namun, Ia yang tak berdosa itu telah mengambil tempat kita. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ia telah memikul beban kesalahan kita. Ia akan mengangkat beban itu dari bahu kita yang letih. Ia akan memberi kita perhentian. Beban kesusahan dan duka cita juga akan dipikulnya. Ia mengajak kita untuk menyerahkan seluruh beban kita kepadanya, karena Ia memikul kita di hatinya. Saudara tua kita itu berada di takhta yang kekal. Ia memandang kepada setiap jiwa yang menoleh kepadanya sebagai juru selamat. Ia memperhatikan engkau, hai umat Allah yang gemetar. Apakah engkau tergoda? Ia akan melepaskan. Apakah engkau lemah? Ia akan menguatkan. Apakah engkau tidak berpengetahuan? Ia akan menerangi. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga, Jilid 4, halaman 55 dan 56. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Maya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Dalam paragraf pertama, renungan hari ini berkata, mereka yang memiliki persekutuan dengan Kristus memiliki perhentian dan damai yang berkelanjutan. Jadi, jika kita mau perhentian dan damai, maka
bersekutulah dengan Kristus. Nah, apakah makna perhentian dan damai tersebut? Kita baca dalam From Eternity Past halaman 202 paragraf 3 yang berkata, Tuhan kita tidak memberitahu kita bahwa tidak ada bahaya di jalan kita, tetapi Dia menunjuk kita ke tempat perlindungan yang tidak pernah gagal. Dia mengundang yang letih lesu dan berbeban berat, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 28 dan 29. Gantinya bersungut dan mengeluh, bahasa hati kita seharusnya, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Inilah makna perhentian dan damai. Sering kita merasa perhentian dan damai itu adalah kondisi di mana tidak ada bahaya, tidak ada persoalan. Tetapi tidak. Perhentian dan damai itu mengerti dan menyadari bahwa meski ada bahaya di jalan kita, meski banyak persoalan dan beban hidup kita tidak takut atau khawatir, sebab kita tahu tempat perlindungan yang tidak pernah gagal, yaitu Yesus. Dan mereka yang tahu serta percaya akan hal ini tidak akan bersungut dan mengeluh. Bahasa hati mereka adalah pujian dan syukur. Perhatikan doa Yesus untuk murid-muridnya berikut ini yang tertulis dalam Review and Herald, Februari 3 tahun 1885 paragraf 7. Dinyatakan di sana, doanya bagi para muridnya adalah, Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Dalam dunia, katanya, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Apa yang Roh Nubuat tuliskan dalam kutipan yang tadi adalah berdasarkan doa Yesus. Yesus tidak meminta kepada Bapanya supaya murid-muridnya dibebaskan dari aniaya. Tidak. Tetapi Yesus berdoa supaya Bapanya lindungi murid-muridnya daripada yang jahat. Dan perlindungan yang Bapa sediakan adalah di dalam anaknya. Kenapa? Karena Yesus telah kalahkan dunia. Ini adalah nasihat yang penting bagi kita. Adakah kita percaya akan pekabaran firman ini? Banyak yang tidak percaya, saudaraku dalam Tuhan. Sebab banyak yang mengeluh dan bersungut dalam hidupnya, apapun alasannya. Mereka merasa paling menderita di dunia ini. Mereka merasa paling terbeban dalam hidup ini. Beban mereka paling berat. Tanpa mereka sadari, gantinya membawa orang memandang kepada Yesus melalui keluhan dan persungutan. Mereka membawa orang-orang untuk melihat kepada dirinya, agar mengerti akan dirinya dan mengasihani dirinya. Fokusnya adalah diri sendiri. Saudaraku dalam Tuhan, Yesus telah kalahkan dunia dan dialah tempat perlindungan kita. Itulah sebabnya Yesus undang kita untuk datang kepadanya. Fokus kita bukan diri sendiri, tetapi Yesus. Kalaupun ada orang yang aniaya kita atau sakiti kita, atau kita mempunyai beban hidup, jangan lihat diri sendiri, tapi lihat kepada Yesus. Datang kepadanya, tempat perlindungan kita yang tidak pernah gagal. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 112 paragraf 2. Semua sedang dibebani dengan pikulan-pikulan yang hanya Yesus dapat melepaskannya. Melepaskan beban hidup bukan dengan cara mengeluh dan menggerutu, tetapi datang kepada Yesus, sebab hanya Yesus yang dapat melepaskan beban kita, karena Dia telah lebih dahulu melaluinya dan bahkan telah mengalahkan dunia. Perhatikan penjelasan Roh Nubuat berikut ini dalam The Review and Herald, Februari 3 tahun 1885, paragraf 10. Dijelaskan di sana,
Dia, yaitu Yesus, datang ke dunia kita dengan tampilan sederhana dari seorang manusia, agar dia terbiasa dengan kesedihan dan godaan yang menimpa jalan manusia, dan bahwa dia dapat mengetahui bagaimana menolong yang letih lesu dengan tawarannya akan ketenangan dan kedamaian. Tetapi ribuan demi ribuan menolak bantuannya dan hanya berpegang teguh pada beban masalah mereka. Dia datang kepada yang menderita dan menawarkan untuk meringankan kesedihan mereka dan menyembuhkan duka mereka. Tetapi mereka berpaling dari ketenangan dan kedamaian yang disodorkan dan terus berbicara tentang kesusahan mereka serta meratapi nasib mereka yang sulit. Inilah pentingnya, saudaraku dalam Tuhan, untuk Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia, agar dia memahami keberadaan kita, sehingga dia dapat memberikan perlindungan yang tidak pernah gagal. Sebab Roh Bapa ada padanya, yaitu Bapa yang adalah tempat perlindungan yang tidak pernah gagal. Tetapi sayang, banyak yang tidak mau tawaran Yesus ini. Gantinya menerima kelegaan dan damai yang Yesus berikan. Mereka sibuk bicara tentang kesusahan mereka, serta meratapi nasib mereka yang sulit. Mereka sibuk membahas beban mereka. Mereka merasa paling menderita di dunia dan berharap orang lain memahami kondisi mereka dan bersimpati kepada mereka. Mereka tidak bisa menolong orang lain karena berharap orang lain tolong mereka dan harus memahami kondisi mereka, sebab merekalah yang paling terbeban di dunia ini. Inilah ajaran dunia. Sadar atau tidak sadar, fokus mereka adalah diri sendiri. Ajaran Alkitab tidak demikian. Alkitab mengajarkan untuk kita datang kepada Yesus yang adalah tempat perlindungan yang tidak pernah gagal. Dia akan berikan kelegaan dan damai, dan bebannya pun ringan. Mengapa bebannya ringan? Renungan hari ini menjelaskan dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 112 paragraf 3. Ia, yaitu Yesus, telah memikul beban kesalahan kita. Ia akan mengangkat beban itu dari bahu kita yang letih. Ia akan memberikan kita perhentian. Beban kesusahan dan duka cita juga akan dipikulnya. Ia mengajak kita untuk menyerahkan seluruh beban kita kepadanya, karena ia memikul kita di hatinya. Tidak heran ringan, saudaraku dalam Tuhan, karena Yesus yang pikul beban kita, Dia yang angkat beban kita. Yesus ajak kita untuk serahkan seluruh beban kita kepada Dia. Itu sebabnya ringan. Tetapi banyak orang senang agar dirinya yang diperhatikan, dan terus pikul bebannya sendiri agar orang lain mengasihani dirinya. Dalam hidupnya hanyalah keluhan dan gerutu. Susah bagi dia untuk memuji dan bersyukur. Bahkan tidak sedikit yang jadi malas untuk beragama, karena merasa semua orang itu salah, sebab tidak memahami dirinya. Itu sebabnya undangan renungan hari ini diberikan kepada kita. Berulang-ulang undangan ini disampaikan kepada kita, agar kita pikul kuk yang Yesus pasang. Nah, apakah makna kuk tersebut? Menjadi putra dan putri Allah halaman 72 paragraf 1 dinyatakan, kita harus pikul kuk Kristus agar kita dapat ditempatkan dalam kesatuan penuh dengan Dia. Memikul kuk Yesus artinya bersatu penuh dengan Yesus. Kapan ini dapat kita alami? Kita baca The Review and Herald Oktober 23 tahun 1900 paragraf 5 yang menjelaskan, ketika mereka sadar akan kelemahan mereka sendiri, kekurangan mereka sendiri, mereka akan senang melakukan kehendak Allah. Mereka akan menyerah pada kuk Kristus. Artinya, bukan diri sendiri lagi fokusnya. Kita sadar bahwa kita lemah, kita tidak berdaya. Karenanya, oleh karena pemahaman ini, kita datang kepada Yesus dan menyerah kepada kuk Yesus, yaitu persatuan penuh dengan Yesus, maka Dia akan angkat beban kita dan pikul beban kita, maka beban kita terasa ringan. Kita menerima perhentian dan kedamaian. Dan bila kita sudah mengalami memikul kuk Kristus, maka kita akan belajar kepada Yesus untuk hidup lemah lembut dan rendah hati. Jiwa kita mendapat ketenangan, karena bukan diri kita lagi fokusnya, tetapi Yesus.
Kita tahu dalam Yesus kita memperoleh perlindungan yang tidak pernah gagal. Karenanya penting sekali untuk datang kepada Yesus dan pikul kuk yang Yesus pasang, agar kita memperoleh perhentian dan kedamaian. Aniaya, problema, beban hidup dan bahaya boleh saja datang melanda, tetapi hal itu tidak membuat kita mengeluh dan menggerutu, sebab kita tahu ada Yesus, tempat perlindungan kita yang tidak pernah gagal. Apakah hanya itu yang kita akan dapat saat kita datang kepada Yesus dan memikul kuknya? Oh tidak. Kita baca The Review and Herald Oktober 23 tahun 1900, paragraf 9. Dikatakan di sana, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Ini adalah satu-satunya cara di mana orang berdosa bisa diselamatkan. Menerima undangan Yesus untuk pikul kuknya dan belajar dari Yesus adalah keselamatan. Karenanya, jangan lewatkan undangan Yesus ini, tapi terimalah undangan Yesus dan pikulah kuk yang Yesus pasang serta belajar padanya, maka kita akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian, bahkan kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas undangan pagi hari ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi umat-umat Tuhan, agar kami jangan memperhatikan diri kami sendiri, mengeluh dan menggerutu, tetapi memandang pada Yesus yang adalah perlindungan kami yang tidak pernah gagal. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab oleh karena roh anak-Mu lah kami dapat ditarik kepada Kristus, datang kepadanya dan terima kedamaian dan kelegaan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.